panjang, tapi saya gak dapat sembahyang. Kawanku, ini akhir minggu. Sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat. Tuhan Yesus datang bawa berkat. Teman-teman, Yesus tolong aku, salah udut Yesus moyang aduh beliau ramai hati boleh tutup kita Yesus ramai. Terima kasih teman-teman. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, bernyanyi dengan sukacita.
Shalom, selamat hari Minggu anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita puji Tuhan yang dipandu kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah kita minggu ini akan dipandu oleh Inang Tina, Kak Stella, dan Bang Rama. Sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26, hari ini. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita duduk kembali. Dengarlah hukum Tuhan, titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi yang dipandu oleh kakak-kakak sekolah minggu. Untuk mengaku dosa-dosa kita, Inang undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu 81. Pasal
anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa sejenak dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami. Di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Epistel firman Tuhan minggu ini, ayat bulanan yaitu dari Amos 5 pasal yang ke-24. Demikian firman Tuhan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita baca bersama-sama. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakui iman kepercayaan kita angkat pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 140. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali, kita dengarkan warta dan doa syafaat yang dipandu oleh guru sekolah minggu. Warta kita hari ini adik-adik, kita tetap mengikuti ibadah online, adik-adik tetap pakai pakaian yang baik, yang sopan, dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberikan kepintaran. Kakak sekolah minggu masih menerima persembahan pujian buat ibadah online kita. Boleh didaftarkan kepada kelas gurunya masing-masing. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk menjalankan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa memakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak, dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kita sudah mau masuk acara Natal nih. Kita mau buat adik-adik rekaman pujian persembahan ibadah Natal yang jadwalnya sudah diberikan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Boleh dicek supaya untuk lagu-lagunya, supaya persembahan lagu pujiannya dihafalkan agar saat pada rekaman bisa berjalan dengan lancar. Adik-adik sudah ingat? Inang ulangin sekali lagi ya. Rekaman pujian persembahan ibadah Natal kita jadwalnya telah diberikan melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Adik-adik boleh bertanya kepada mama dan papanya untuk menghafalkan lagu-lagu persembahan pujian yang harus dihafalkan agar pada saat rekaman nanti berjalan dengan baik. Adik-adik paham ya? Warta kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah minggu ini kami boleh berjalan dengan baik meskipun dari online. Itu semua adalah kasih karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan walau kami beribadah melalui online. Biarlah Engkau pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kepada kami semangat untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah itu boleh kami pakai di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu kami. Berikan kesehatan kepada kami Tuhan, terlebih di masa pandemi ini. Jauhkan kami Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu agar kami terjauh dari COVID yang terjadi pada saat ini. Berkati kami Tuhan yang ibadah pada hari ini, berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita. Engkau berkati kami juga guru-guru sekolah minggu, berikan kepada kami kesehatan, hikmat dan roh pelayanan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana Natal kami, biarlah Tuhan yang memimpin, memberikan kami hikmat, memberikan kami sukacita, agar kami mampu memberikan yang terbaik buat adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik sekolah minggu juga mampu memberikan yang terbaik, semua hanya karena kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahannya. Persembahan disiapkan lalu diberikan kepada mama dan papa supaya disampaikan ke gereja. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu Marolop Olop Tondiki.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesehatan, sehingga kami boleh datang beribadah ke hadapan-Mu. Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini diambil dari Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersanjung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersanjung. Karena mereka makan roti kefasikan dan hidup anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersanjung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, kitab Amsal ini merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Kitab ini termasuk dalam Alkitab Ibrani yang dikenal sebagai tulisan-tulisan yang meliputi juga hikmat. Penulis Amsal ini adalah seorang raja yang bernama Salomo. Raja Salomo adalah raja yang dikenal sebagai seorang yang mempunyai hikmat yang asalnya dari Tuhan. Raja Salomo adalah putra Daud. Ia terkenal sebagai hikmatnya dan karena banyak menulis perkataan bijak. Pengajaran ini mengandung pernyataan Allah dan merupakan kesaksian tentang Allah dan kehendaknya. Jadi kitab Amsal ini adalah suatu kumpulan pepatah yang berisi perumpamaan untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena di dalamnya ada banyak ajaran yang mengandung nasihat sehingga dapat dipakai untuk dalam kehidupan sehari-hari di masa kini dan di masa yang akan datang. Tujuan Amsal ini adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan yang menjadikan orang pandai serta kebenaran. Di dalam ayat 10 dikatakan bahwa selaku seorang anak harus mendengar dan terima perkataan atau didikan dari orang tua. Kata dengarlah diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yaitu sama, yang berarti mendengar atau mendengarkan. Kata terima memakai kata lakas yang diartikan menerima atau melakukan. Kedua kata ini merupakan perintah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Di dalam Matius 6 juga dikatakan Yesus mengajarkan hal yang sama, bahwa kita harus melakukan apa yang kita dengar. Dalam teks ini ada dua rahasia yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, rahasia pertama ialah hiduplah menurut jalan orang benar. Tertulis di dalam ayat 11 sampai 13. Orang benar yang dimaksud ialah orang yang berpegang pada didikan, tidak melepaskan dan selalu pelihara didikan itu di dalam kehidupan mereka.
sebab mereka tahu bahwa didikan itu merupakan syarat untuk memperoleh keberhasilan. Mereka mengetahui bahwa didikan yang diajarkan kepada mereka oleh orang tuanya itu adalah benar. Dalam ayat 11 memiliki dua kata untuk jalan. Jika diterjemahkan demikian, pada pimpinan hikmat, aku akan menuntun engkau dan aku memimpin engkau pada jalan yang lurus. Jadi apa yang diajarkan oleh seorang ayah kepada anaknya dalam teks ini adalah benar. Yang berikut ada di ayat 13, menarik untuk kita perhatikan. Ada 3 kata perintah. Yang pertama adalah berpeganglah kepada didikan. Yang dimaksud di sini ialah seorang anak harus berpegang pada didikan seorang ayahnya yang telah memimpinnya kepada jalan yang lurus. Yang kedua, janganlah melepaskannya. Yang dimaksud adalah jangan melepaskan ini merupakan suatu perintah atau dorongan untuk dilakukan, dengan kata lain bahwa kita harus terus-menerus melakukan hal ini, yaitu tidak melepaskan didikan tersebut. Yang ketiga adalah peliharalah dia. Yang dimaksud adalah menjaga atau memelihara. Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan karena menjadi satu paket. Yang kedua yaitu rahasia tidak hidup menurut jalan orang fasik. Di dalam ayat 14 memberikan larangan agar tidak berjalan di jalan orang yang jahat. Memberikan larangan agar tidak berjalan di jalan orang fasik. Kata fasik berasal dari kata rasa yang dapat diartikan jahat. Dalam ayat 15 merupakan peringatan yang diberikan berulang kali untuk menekankan pentingnya nasihat seorang ayah agar anaknya jangan berbuat jahat atau menurut jalan orang fasik atau jahat. Menurut Mazmur 36 ayat 5 mengenai dan ciri-ciri orang jahat, yaitu bahwa perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Yang jahat tidak ditolaknya. Jadi orientasinya selalu kepada kejahatan. Betapa menjijikkan perbuatan orang yang merasa puas setelah melihat orang lain menjadi korbannya. Orang jahat berkembang dalam perbuatan jahat mereka. Seorang pernah berkata, kita adalah hasil dari apa yang kita makan. Orang yang bisa berbuat kejahatan, kekerasan, penipuan dan sebagainya bukan saja menjadi kebal, tetapi tingkah lakunya yang jahat itu malah menjadi hobi atau suatu kebiasaan berbuat jahat. Di ayat 18 sampai 19 ini merupakan perbandingan tentang jalan orang benar dan jalan orang jahat. Di ayat 18 membandingkan jalan orang benar dengan matahari yang bersinar. Pada waktu matahari mulai bersinar, ia timbul tanpa terasa di sebelah timur, lalu bersinar dengan terang. Kemudian memancarkan terang yang terang benderang dengan segala kemuliaannya. Kontras dari cahaya pagi ialah kegelapan malam yang merupakan dunia orang jahat. Secara alamiah manusia bukanlah orang makhluk malam. Sebab itu manusia dapat sesat dan mendapat kesulitan pada waktu malam. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, sebagai seorang anak kita harus mendengar dan menerima apa yang diberikan oleh orang tua kita, yaitu hidup menurut jalan orang benar dan tidak hidup menurut jalan orang fasik. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, kalau kita di rumah, kita duduk bersama dengan orang tua, kita sambil makan atau duduk-duduk sebelum tidur, orang tua kita memanggil kita untuk berkumpul, menasihati kita, mengajarkan kita didikan. Jadi kita harus mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Kemudian kita dengarkan, kita terima, kemudian kita lakukan.
itulah yang dibuat oleh Raja Salomo. Dia mendengarkan nasihat dari ayahnya Raja Daud dan ibunya Batseba. Jadi dia dari kecil sudah dididik sampai dewasa, sehingga dia diangkat menjadi raja yang bijak, raja yang pintar. Sewaktu dia dewasa, dia diangkat oleh ayahnya Raja Daud memimpin bangsa Israel. Di waktu dia memimpin Raja Israel, dia belum merasa puas seorang pemimpin karena dia belum paham tentang hukum yang diajarkan oleh ayahnya. Sehingga dia pada masa itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan hikmat dan pengertian. Di dalam doanya dia tidak meminta panjang umur atau harta benda, sehingga Tuhan berkenan atas doa Raja Salomo, sehingga Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh Raja Daud. Bisa kita lihat di 2 Tawarikh ayat 1 sampai 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatku yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan tidak juga meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang aku telah berikan kepada engkau. Jadi ini kita bisa pelajari anak-anak sekolah minggu, kalau kita berdoa di rumah menurut Raja Salomo, biar Tuhan berkenan, kita meminta apa? Meminta pengetahuan dan kebijaksanaan. Kalau kita udah pintar, otomatis semuanya akan lebih mudah dan rezeki mengikuti kita. Dan kita boleh menjadi pemimpin di kemudian hari di sekolah, apa nanti waktu di kerja atau di rumah. Demikian firman Tuhan yang boleh Amang sampaikan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah menerima ajaran-Mu dan didikan-Mu Tuhan. Karena Tuhan memberkati hidup kami Tuhan, memberikan kami kekuatan sehingga apa yang kami dengar, nasihat dari orang tua, kakak kami Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak yang bijak dan anak yang pintar Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan mereka kepintaran, sehingga boleh Tuhan mereka mengikuti pelajaran yang diajarkan oleh gurunya secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh sintua kita. Semoga firman yang tadi disampaikan bisa adik-adik lakukan dan terapkan di kehidupan adik-adik masing-masing. Sekarang kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Adik-adik kita undang untuk bangkit berdiri. Yesus gunung batu hidup.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Ibadah kita selesai, ambil sikap berdoa, kita saat teduh. Amin. Ibadah kita sudah selesai, jangan lupa adik-adik ingat protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, lalu jaga jarak. Jangan lupa untuk berdoa supaya COVID cepat berlalu dan kita sehat selalu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah Minggu online minggu depan. Cut.